Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan untuk melihat perkembangan pembangunan Turyu Pada Tower yang ada di Kabupaten Buleleng. Lokasinya tepatnya ada di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Sebelumnya kami melewati Kabupaten Tabanan dan akan mampir melihat salah satu objek wisata baru yang ada di tepi Danau Beratan Bedugul, yaitu White Temple. Objek wisata ini juga masih belum dibuka untuk umum karena saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Lokasi White Temple ini cukup dekat dengan objek wisata Pura Ulun Danu dan masuk ke arah perbukitan melalui Jalan Mawar 2. Di sekitar Jalan Mawar 2 ini banyak terdapat perkebunan sayur milik penduduk lokal. Sayuran yang ditanam di sekitar jalan ini diantaranya ada selada, kol, dan juga wortel. Di sini kami juga melewati areal parkir dari Pura Kahyangan Jagat Pucak Sangkur. Selain itu, di sekitar Jalan Mawar 2 banyak terdapat penginapan seperti villa ataupun glamping. Dan ini salah satunya penginapan dan resto yang baru dibuka. Jalan Mawar 2 ini menjadi jalan yang lokasinya sangat dekat dengan Danau Beratan. Areal perkebunan sayuran ini masuk dalam wilayah Desa Candi Kuning Baturiti Tabanan. Di sini juga terdapat spanduk larangan membangun di sebelah utara Danau Beratan yang dijadikan kawasan hortikultura. Terlihat view jalan yang indah dengan danau dan juga perbukitan. Foto dulu. Areal White Temple berada di ujung jalan ini, yang saat ini masih tertutup pagar karena masih dalam tahap penyelesaian. Inilah White Temple yang lokasinya berada di kaki bukit dan berhadapan langsung dengan Danau Beratan. Dulunya bangunan pura yang berwarna putih ini milik warga lokal dan berfungsi untuk tempat persembahyangan pribadi. Karena sesuatu hal akhirnya berganti owner yang berasal dari luar Bali. Saat ini pembangunan di sekitar area White Temple kembali dilanjutkan dan digunakan sebagai objek wisata. Dan pura ini juga bukan sebagai tempat persembahyangan lagi. Terlihat di sekitar White Temple masih dalam tahap pembangunan. Nantinya direncanakan di sini akan dibangun tempat untuk bersantai melihat view dengan kafe dan resto. Bangunan White Temple ini juga sangat estetik dan unik dengan view bukit dan danau. Nantinya sangat keren sebagai spot untuk berfoto. Di bagian depan White Temple ini juga masih dalam tahap pembangunan dengan patung naga yang berukuran cukup besar. Di sebelah bangunan pura juga ada bermacam-macam patung binatang yang semuanya berwarna putih dan kemungkinan nantinya akan dipajang di sekitar White Temple untuk mempercantik tampilan bangunan. Dari tengah Danau Beratan saat naik boot akan terlihat bangunan White Temple yang indah di bawah perbukitan. Di depan White Temple ada sebuah jembatan dengan kolam di bawahnya dan patung-patung di sekitarnya. Terdapat patung singa besar yang menghadap ke arah danau yang masih proses penyelesaian. Di bagian pojok areal ini juga direncanakan akan dibuat restoran atau kafe dengan bangunan yang unik. Menurut informasi, tempat ini direncanakan selesai di akhir tahun ini. Kita lihat saja nanti ya.
Di ujung Jalan Mawar 2 dekat White Temple banyak terdapat penginapan di sekitarnya. Cuaca di kawasan Bedugul terkadang berubah dalam waktu yang cepat. Saat ini kawasan di sekitar Danau Beratan tertutup kabut dan hujan. A few inches later. Yi Kwakasera Logi. Kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah Kabupaten Buleleng. Di perjalanan terlihat banyak kawanan monyet yang berada di pinggir jalan. Sampailah kami di area jalan shortcut titik 5 dan 6. Shortcut ini dibangun sepanjang 1,5 km dengan lebar jalan 11 meter. Jalan yang dulunya mempunyai 15 tikungan kini berkurang menjadi 5 tikungan. Di jalur shortcut ini juga ada sebuah jembatan dengan panjang 120 meter. Dari jalan shortcut ini terlihat view pekerjaan Turyupada Tower. Wa-Ada Motor Kirene. Jembatan ini selain sebagai jalur penghubung juga sering digunakan sebagai spot nongkrong kendaraan. Di wilayah shortcut ini juga terdapat sebuah patung megah yang berada di ketinggian di daerah rest area. Kami akan mampir dulu untuk melihat suasana di sekitar rest area. Parker dulu Kibilaking Padding. Ada orang nih. Rest area dengan patung Ki Barak Panji Sakti dan Ki Landung ini resmi dibuka oleh Gubernur Bali di bulan Februari tahun 2023 lalu. Taman ini akan berfungsi sebagai anjung pandang bagi masyarakat yang ingin bersantai dan beristirahat menikmati sejuknya udara di wilayah ini sambil menikmati keindahan jalan shortcut Singaraja Mengwitani. Pembangunan patung ini sebagai bentuk kepedulian terhadap rangkaian sejarah salah satu ikon Kabupaten Buleleng. Di rest area ini nantinya juga akan bisa melihat view Turyupada Tower. Di depan monumen patung terdapat tangga dari jalan sebagai tempat masuk untuk pengunjung. Monumen ini dibangun untuk mengingat akan sejarah Buleleng, bahwa Buleleng pernah dipimpin oleh seorang raja tersohor Ki Barak Panji Sakti yang memiliki kekuasaan hingga wilayah Blambangan, Jawa Timur. Patung ini mempunyai tinggi 6,6 meter, yaitu patung yang terdiri dari Ki Barak Panji Sakti yang duduk di lengan kiri Panji Landung, sementara tangan kanan Panji Landung menunjuk ke sebuah arah. Bangunan ini berdiri di rest area shortcut titik 56 pada lahan seluas 25 are. Bagi yang suka menonton video ini, jangan lupa tolong dibantu ya. Berdirinya patung ini untuk mengingatkan masyarakat Buleleng, khususnya generasi muda, agar selalu menghormati sejarah dan memuliakan peran kesejarahan Ki Barak Panji Sakti sebagai pendiri Kerajaan Buleleng di tahun 1660. Inilah kemegahan patung terlihat dari jalan shortcut yang ada di depannya. Cuaca di wilayah desa Pegayaman karena berada di ketinggian dapat berubah dengan sangat cepat. Terlihat saat ini dalam hitungan menit, cuaca yang cerah berubah menjadi berkabut dan mendung. Di tengah cuaca yang masih mendung, kami lanjut akan menuju ke lokasi tempat pembangunan Turyupada Tower.
Dari Monumen Ki Barak Panji Sakti menuju lokasi pembangunan Tower Turyopada ke arah Jalan Denpasar sekitar 2 km. Setelah tulisan shortcut titik 56 ada sebuah jalan naik ke atas menuju ke arah Tower Turyopada yang saat ini banyak terdapat material proyek dan alat berat di pinggir jalan. Yuk lanjut menanjak. Saat ini jalan hanya bisa dilalui untuk aktivitas proyek dan masyarakat sekitar yang mempunyai tempat tinggal di sini. Karena jalan ini sedikit rawan dan licin dengan banyak batu-batu material proyek yang berjatuhan di sekitar jalan, sehingga demi keamanan akses jalan masih terbatas. Awalnya jalan ini adalah jalan akses desa, dan saat ini jalan sudah dibeton agar bisa dilalui kendaraan besar dan alat berat proyek. Di sekitar jalan menuju tower, kami juga melewati beberapa rumah warga desa. Inilah jalan menuju proyek Turyopada yang saat ini hanya bisa dilewati satu kendaraan roda 4. Sekitar 600 meter dari jalan besar sampailah kami di kantor lapangan kontraktor Hutama Karya. Hutama Karya dipercaya oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menggarap proyek menara bertaraf internasional Turyopada Tower. Dan inilah suasana di sekitar Direksi KIT atau kantor proyek Turyopada Tower yang menjadi tempat bekerja bagi para staf kontraktor, pengawas dan juga pemilik proyek di lapangan. Di kantor ini terdapat maket yang menjadi model miniatur dari Turyopada Tower dengan fungsi sebagai media visual dalam desain perencanaan bangunan tower. Dalam maket ini terdapat beberapa area yang direncanakan akan dibangun, di antaranya pintu masuk utama, parkir kendaraan, taman bunga dan buah, lobi, area gondola, wahana outbound, area glamping bangunan utama Turyopada, restoran, dan pintu masuk samping. Di sekitar area tower juga akan ditata dengan banyak taman yang akan mempercantik suasana sekitar tower. Di sini juga terdapat desain dan dokumentasi terkait pembangunan dari Turyopada Tower. Kualitas bangunan menjadi concern penting perusahaan dalam konstruksi proyek ini. Dilihat dari lokasi, ketinggian, dan fasilitas yang akan dibangun, Menara Turyopada adalah tower ikonik monumental pertama di Indonesia yang tidak akan kalah dengan 5 tower di dunia seperti Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, dan juga Vansetum Tower. Tower ini juga direncanakan terbagi atas 6 zona yang diantaranya zona edukasi, zona komunal, zona komersial, zona rekreatif, zona pengelola, dan juga zona perkebunan. Menara Turyopada juga akan mengoptimalkan siaran TV digital dengan jangkauan 80% wilayah Buleleng, Jembrana, hingga Karangasem. Wow!
Turyu Pada Tower akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti Puncak Tower sebagai pemancar siaran TV digital, telekomunikasi seluler, internet, dan juga komunikasi radio komunitas. Badan Tower sebagai wahana edukasi berupa planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, dan jembatan kaca. Pedestrian Tower yang berfungsi sebagai penunjang seperti wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan museum keunggulan kebudayaan Bali dalam berkomunikasi, yang memanfaatkan teknologi yang diciptakan dan diadopsi di masing-masing era peradaban. Di sini juga terpajang besi-besi yang digunakan dalam pembangunan proyek Turyu Pada Tower. Terdapat batu-batu yang ditemukan pada saat pengeboran di lokasi pembangunan proyek. Dan ada juga beton-beton yang digunakan dalam proyek Turyu Pada. Batu-batu yang ditemukan di dalam tanah di lokasi proyek Turyu Pada mempunyai ukuran bervariasi. Wow, besarnya. Dari kantor kami akan lanjut menuju lokasi pembangunan Turyu Pada Tower. Yuk jalan lagi. Jalan beton yang dilalui ke lokasi proyek juga cukup sempit, hanya cukup untuk satu mobil. Cuaca saat ini masih terlihat berkabut dan juga mendung meskipun sudah agak menipis. Di jalan ini kami juga melewati beberapa rumah warga yang ada di sekitar proyek Turyu Pada. Ada rumah lagi. Akhirnya setelah kurang lebih sekitar 7 menit, dengan jarak sekitar 400 meter sampai juga kami di lokasi pembangunan proyek Turyu Pada Tower. Jalan di depan proyek saat ini sangat sempit yang hanya diperuntukkan untuk kendaraan proyek yang lalu lalang mengangkut material. Inilah suasana terbaru dari proyek Turyu Pada Tower. Hutama Karya menargetkan proyek ini dapat terselesaikan pada bulan Agustus tahun 2023 ini. Ada beberapa tahapan pekerjaan secara end-to-end, diantaranya struktur bangunan, pondasi bor pile, menara pemancar, pekerjaan arsitektur menara, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan pemipaan, pekerjaan site dev, konstruksi perkerasan jalan dan parkir, penanaman pohon dan rumput, drainase, dan juga hardscape. Tinggi bangunan direncanakan 115 meter yang terletak pada ketinggian 1521 meter dari permukaan laut. Sehingga total ketinggian menara adalah 1636 meter dari permukaan laut. Tower ini nantinya bersifat terpadu dan dirancang ramah lingkungan serta didesain dengan ketahanan gempa tertinggi guna menjamin keamanan bagi para pengunjung. Terlihat situasi proyek saat ini dengan tantangan proyek yang cukup berbeda dengan menara pada umumnya karena Turyu Pada Tower dibangun di atas perbukitan. Konstruksi menara memiliki luas bangunan 13.767,7 meter persegi.
Pekerjaan menara akan digarap kurang lebih sekitar 450 hari kalender atau sekitar 1 tahun 3 bulan. Pembangunan Turyupada Tower diharapkan nantinya menjadi daya tarik pariwisata baru berkelas dunia, membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru di daerah setempat. Di perjalanan balik menuju kota Denpasar di dekat proyek Turyupada, kami melewati sebuah pura. Dan juga di sepanjang jalan mendekati wilayah Bedugul, banyak monyet bersantai di pinggir jalan. Yahoo yang Leji ni. Segitu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.